Saya ditanya sama teman saya kemarin, apa peluang bisnis yang bagus buat tahun depan? Ya saya bilang, peluang bisnis yang bagus ya, semua bisnis bagus, tergantung dari persiapanmu, tergantung dari apa yang kamu tahu, tergantung dari apa yang kamu pahami, dan yang paling penting tergantung dari kamu punya marketnya apa. Saya bilang kayak gitu. Kenapa? Karena bisnis retail, ada yang bilang, lu ngapain bisnis retail? Retail itu kan susah, segala macem. Ya intinya banyak masalahnya, banyak challenge-nya lah dia bilang. Ya saya bilang memang bisnis retail banyak challenge-nya, tapi di saat yang sama lihat Indomaret makin berjamur di mana-mana, Alfamart makin menjamur di mana-mana, dan secara umum semakin banyak perusahaan retail di Indonesia. Lalu kemudian ada juga yang bilang, lu hati-hati kalau bisnis ternak. Kenapa? Karena peternakan itu sangat-sangat gamblingnya gede banget. Karena kita nggak tahu kondisi hewannya gimana, tahu-tahu kena penyakit dan segala macamnya. Saya setuju. Tapi lihat aja, ya jumlah peternak semakin bertambah, kebutuhan akan hewan ternak juga semakin bertambah, dan peternak yang besar juga semakin bertambah. Artinya apa? Tergantung dari kesiapan kita. Ada yang bilang bisnis properti itu lagi jelek. Oke, tapi kenyataannya ada nggak orang-orang yang jadi semakin kaya dari properti? Ada. Ada nggak orang-orang yang bangkrut karena properti? Banyak juga. Artinya apa? Kesimpulannya, bisnis apapun bagus asal satu, kita ngerti gimana cara mainnya, gimana aturan mainnya, dan apakah kita memiliki akses ke marketnya atau tidak. Bisnis apapun bagus. Saya pernah ditawarin bisnis jas. Dan ditawarinnya gini, saya dibilangin ini bagus nih, nanti para anak-anak SMA, anak-anak kuliah kan setahun wisuda tuh banyak banget, ada ribuan orang wisuda tuh dari kampus, ada puluhan ribu tuh kalau sama anak SMA, marketnya gede banget. Saya setuju, marketnya gede, tapi saya nggak punya marketnya. Marketnya gede tapi nggak di tangan saya. Artinya apa? Ketika marketnya nggak di tangan saya, maka ya semua bisnis tidak akan menjanjikan kalau kita nggak megang marketnya. Oke, tapi itu bukan artinya saya ingin mengecilkan hati kamu ya. Kalau kamu mau bisnis, sangat oke, sangat bagus. Tapi pastikan kamu punya marketnya. Atau paling tidak, pastikan kamu tahu bagaimana mengakses marketnya. Karena kalau kamu tidak tahu marketnya, kamu nggak ngerti gimana mengakses marketnya, semua bisnis itu sangat berbahaya. Sangat susah sekali, semua bisnis. Nggak ada harapan kalau kita mau berbisnis tapi kita nggak tahu marketnya. At least kita nggak tahu mau jual kemana, itu nggak bisa. Saya pernah ngobrol sama salah satu teman saya yang punya pabrik. Dia bilang, saya bikin pabrik ini karena saya tahu marketnya, karena saya punya marketnya. Jadi kalau kamu belum punya market, hati-hati. Nah, dengan adanya teknologi sosial media, sebetulnya ini menjadi solusi bagi kita supaya kita bisa punya sebuah market. Contoh, misalnya kamu mau bisnis susu protein untuk orang-orang yang fitness, yang nge-gym, contoh aja. Kamu belum punya nih marketnya nih, tapi kamu tahu marketnya adalah orang-orang yang suka nge-gym. Lalu kemudian kamu harus melakukan sesuatu dong untuk mendatangkan marketnya. Jadi datengin marketnya ke dalam kolam marketmu kan, kolam databasemu kan. Apa yang harus dilakukan? Pertama, bikin sosmed. Yang mana itu gratis, Instagram atau TikTok misalnya, gratis nih, atau YouTube, Facebook, anything gratis. Lalu kemudian bikin konten edukasi. Bikin konten edukasi di sana sehingga orang-orang yang nge-follow, orang-orang yang subscribe, itu adalah orang-orang yang suka dengan dunia gym, dengan dunia fitness, yang rajin olahraga. Kalau kayak gitu enak banget. Jadi kita ketika misalnya followernya ada 1000 gitu, berarti kita punya 1000 orang yang memang minatnya adalah ingin atau suka berolahraga. Sesimpel itu. Gampang kan sebenarnya. Yang penting mau ngejalanin, mau ngelakuin. Biasanya orang udah dikasih ide, udah semangat, tapi begitu ngelakuin, tarsok, ntar besok, akhirnya 10 tahun kemudian menyesal. Aduh, kok dulu ada ide, kenapa nggak saya lakuin ya? Dan ini berlaku untuk semua topik. Suka apa? Jualan baju. Sama, kamu harus punya marketnya. Siapa marketnya? Siapa market idealnya? Dikumpulin marketnya. Ketika marketnya udah ada, baru jualin ke mereka.
prinsipnya sama. Bikin sosmed, bikin konten yang sesuai dengan target marketmu, yang bervalue buat marketmu. Semua orang yang nge-follow adalah orang-orang yang tertarik dengan apa yang kamu share. Baru ke mereka lah kamu jualan, seperti itu. Jadi itu ya, pada kesimpulannya, semua bisnis bagus asal kamu punya marketnya. Kalau kamu nggak punya marketnya, kamu paling tidak tahu marketnya siapa, dan kamu bisa kumpulin orang-orang yang merupakan market idealnya. Oke, mungkin itu yang saya mau share, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.